Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Nah, hari ini kita belajar tematik. Tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, untuk pertama hari ini kita membahas tentang muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjelaskan tentang wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan dahulu. Dan daftar pertanyaan harus menggunakan kosakata yang tepat yang kita gunakan baik secara lisan maupun tulisan. Daftar pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai panduan saat wawancara. Jadi menulis cerita berdasarkan hasil wawancara dengan kosakata yang tepat. Nah, hasil wawancara dapat ditulis dalam bentuk cerita dan menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Jadi, kita lanjutkan. Menceritakan makna kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, menceritakan makna kesukaanmu kepada temanmu dengan lancar dan lengkap jika kamu memiliki banyak kosakata. Di sana terdapat gambar, ada yang warna kuning. Nah, itu yang pertama, membahas. Untuk gambar yang pertama, amati gambar dengan teliti. Yang kedua, perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang tepat. Yang ketiga, itu buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Yang keempat, urutan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Jadi sesuai dengan gambar tersebut. Jadi yang kedua kita membahas muatan SPDP. Jadi muatan SPDP dengan gerak kuat dan lemah dalam tari. Nah, di sana gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala, tangan, dan kaki. Jadi, kita bergerak menggunakan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Nah, di sana gerakan tangan, kepala, dan kaki itu dan lemah lembut. Gerakan kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongkrak. Contoh gerakan tenaga kuat ataupun lemah itu gerakan tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan menggeleng. Nah, gerak kuat ataupun lemah itu gerakan kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Jadi ada 3 gerakan tersebut, gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk tarian. Nah, gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari seperti bermain, bekerja, dan berkebun. Nah, di sana contoh gerakan meniru permainan, bekerja, dan berkebun. Lihat pada gambar. Di sana gambar pertama ada gerak bermain ular tangga.
Nah, di sana ada beberapa orang itu gerak bermain ular tangga. Yang kedua, di sana ada gerak menyapu. Yang ketiga, gerak menjemur pakaian. Yang keempat, gerak menyiram bunga. Yang kelima, gerak mencangkul. Nah, terdapat gambar di sana. Oke. Kita lanjutkan yang selanjutnya, muatan matematika. Nah, ada penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Contoh soal 2.156 ditambah 1.227. Jadi 2156 ditambah 1227. Nah, di sana ada penjelasannya, sama seperti pelajaran kita sebelumnya, itu dijumlahkan ke bawah. 2156 dijumlahkan ke bawah, itu dijumlah 1227, jadi ditambahkan. Sama seperti kemarin, itu satuan ditambah satuan, 6 ditambah 7, hasilnya berapa? 13. 13 itu tulis 3 di bawahnya dan simpan angka 1 di puluhan. Ini ada puluhan, sudah satu puluhan. Jadi di atas angka 5 ditulis angka 1. Oke. Yang kedua, itu caranya yang simpanan tadi, angka 1 itu dijumlahkan ke puluhan. Jadi 1 tambah 5 tambah 2. Itu hasilnya 8. Selanjutnya ratusan ditambah ratusan, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ribuan ditambah ribuan, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi 2156 ditambah 1227 hasilnya 3383. Nah, itu ya. Di sini penambahan penjelasan kita itu ada simpanan jika lebih dari 10. Nah, kita lanjutkan. Nah, soal cerita tentang penjumlahan, di sini ada contoh langkah penyelesaian penjumlahan bilangan. Yang pertama itu tentukan banyak yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Yang kedua, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Oke, jadi di sini ada contoh soal, itu soal cerita. Paman memiliki 2 petak tanah, masing-masing luas 1247 meter dan 1320 meter. Nah, ini dibagaimanakan? Itu ditotalkan. Artinya apa? Berapa total seluruh tanah Paman? Nih, jadi ditotalkan itu adalah dijumlahkan. Nah, jangan lupa jumlahkan diturun ke bawah. Di sini ada penyelesaian. Luas tanah 1247 ditambah 1320. Nah, di sana dijumlahkan ke bawah. Jadi, kita dimulai dari satuan 7 ditambah 0 artinya 7. Langsung ke puluhan, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Ratusan, 2 tambah 3 sama dengan 5. Ribuan, 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi total luas tanah Paman seluruhnya adalah 2567 meter. Selanjutnya kita bahas pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, tanpa teknik meminjam. Jadi yang pertama itu tanpa teknik meminjam terlebih dahulu. Ada di sana 4758
dikurang 3.425. Di sana ada caranya penggunaan tanpa teknik meminjam. Nah, di sana ada satuan dikurang satuan. Kalau tadi kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikurang. Jadi 8 dikurang 5 itu berapa? 3. 5 dikurang 2 hasilnya 3. 7 dikurang 4 hasilnya 3. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Sama seperti penjumlahan, hanya beda dikurangkan saja. Oke, jadi 4.758 dikurang 3.425 hasilnya 1.333. Itu bilangan tanpa peminjaman. Nah, untuk selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. Jadi ada juga untuk teknik meminjam. Di sini ada 4.385 dikurang 1.420. Nah, caranya gimana? Nah, di sini ada pengurangan sama dikurang ke bawah. Nah, bagaimana teknik minjam? Kita lihat soalnya. 5 dikurang 0 hasilnya 5 satuan. Oke. Puluhannya 8 dikurang 2 hasilnya 6. 3 dikurang 4. Kenapa hasilnya di sini 9? Nah, inilah teknik pinjamnya. Jadi 3 dikurang 4 itu tidak bisa. Bagaimana biar bisa dikurang? Makanya pinjamkan di sini 10. Nah, 3 ditambah 10 itu 13. Jadi dipinjam 10. 13 dikurang 4 baru hasilnya 9. Nah, di sini 4 dikurang 2. Dikarenakan sudah dipinjam tadi angka satunya, maka 4 dikurang 1 hasilnya 3. Ini bukan 4 lagi, jadi 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi hasil pengurangan teknik meminjam 4.385 dikurang 1.420 hasilnya 2.965. Di sini teknik meminjam jika tidak bisa dikurangkan seperti 3 kurang 2. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke muatan PPKN. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Kalau untuk sebelumnya kita bahas sila pertama, sekarang kita bahas sila kedua. Nah, di sini lambang sila kedua adalah matahari yang membentuk lingkaran. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Nah, keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada teman laki-laki dan ada teman perempuan, ada teman tinggi dan ada teman pendek. Terus ada teman yang suka membaca, bermain mobil-mobilan, dan ada yang suka bermain boneka. Jadi semuanya adalah beragam. Beragam itu artinya berbeda-beda. Kita lanjut. Menyikapi perbedaan yang ada di sekolah. Nah, saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengalaman sila kedua Pancasila. Contoh cara menyikapi keberagaman itu yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Nah, anak Umi, cukup sampai di sini penjelasan dari Umi. Di sini Umi memberikan tugas tematik. Nah, kerjakan soal dan latihan halaman 52 sampai 54. Itu yang pertama, muatan bahasa Indonesia.
Nah, muatan bahasa Indonesia itu nomor 1 dan 2. Muatan matematika nomor 1, 3, dan 4. Muatan PPKN nomor 1 dan 3. Muatan SPDP nomor 1 dan 2 dan 4. Jadi, kerjakan ya anak-anak Umi, tetap semangat belajar di rumah. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.